Oke, teman-teman, saya mau info dulu ya. Saya akan buka kelas batch ke-15 ya, batch ke-15. Apa saja yang Anda dapat? Anda dapat modul pelatihan buat trading plan, money management, psikologis, grup trading dan signal trading ya. Materi sudah tertulis di sini semua. Dan kita di dalam masa belajar ini tadi selalu mengedepankan yang namanya tugas. Bagaimana cara push Anda untuk Anda cepat bisa, yaitu dengan tugas. Nah, jadi di kelas ini nanti akan kita usahakan bagaimana caranya Anda mengerti dulu, ya, mengerti dan memahami. Nanti untuk lebih dalam yang biasanya saat Anda mengulang di batch berikutnya, biasanya Anda lebih dalam kalau Anda pemula. Tapi jika memang Anda sudah orang yang paham, ya, basicnya, di sini Anda akan mendapat materi yang lebih cepat untuk Anda dapatkan. Masuknya lebih cepat, ya. Dan di sini hanya berinvestasikan atau biaya pendaftarannya sekitar 1,5 juta rupiah. Ya, Anda dapat kaos Semarang Trader Academy. Oke, teman-teman untuk yang berminat untuk join di kelas, silakan chat ya admin di bawah 0877 3136 6364 untuk info lanjutan. Ya, kita mulai tanggal 17 Juni 2020 yang pertengahan bulan depan lah. Oke, semoga info ini bermanfaat. Please like, subscribe, dan share ya video ini. Dan kita lanjutin ke analisa mingguan. Kita akan mulai dari market pound sterling ya. Kita lihat weekly. Weekly di sini sudah saya buka grafik weekly. Kita punya support di bawah ya teman-teman. Kita punya support lagi yang sudah ke break. Di sini ada support lagi ya. Jadi potensial si pound sterling ini akan uji level support. Mungkin malah sudah diuji. Ya, ini sedang diuji. Atau bahkan dia akan uji level di atasnya secara weekly karena dia sedang dalam masa pullback gitu. Ya, dalam masa pullback untuk weekly ya. After impulsive dia sedang coba pullback korektif. Ya. Kita cek di daily. Nah, di daily kalau kita lihat juga supply di atas ini kita punya area di sini. Area paling fresh. Dan kalau kita lihat lagi lebih jelas, Anda akan lihat ada high dan higher high. Meskipun dia hanya shadow saja. Sementara ya, masih shadow saja. Di bawahnya, kita punya area seperti ini. Ya teman-teman. Jadi potensinya, high, higher high. Apakah dia menguji resisten ini? Sorry, support become resisten ini untuk dia turun dulu. Sini. Baru dia naik lagi. Gambaran secara daily seperti itu tuh. Kita coba detailkan lagi ke H4. Nah, di H4 ini saya hapus. Teman-teman pasti melihat bahwa price sedang terjadi uptrend. Ya, seperti ini teman-teman. Price sedang move up. Kalau melihat gerak-geriknya, ini seperti terjadi kompres. Yang dia tuju areanya ini. Mungkin ya.
Mungkin area yang dituju itu. Saya concern ke bearish engulfing di sebelah kiri. Nah, oke. High, higher high. Dan teman-teman lihat yang terjadi price sedang kompres. Apakah di sini kita lebih dapat presisinya lagi? Apakah dia akan masuk ke sini untuk nanti sesegera mungkin dia turun ya ke sini teman-teman. Level ini. Ini plan untuk pound sterling. Tapi kita lihat ya. Ini demand sudah direaksi. Kita juga punya demand lagi. Sudah reacted. Demand lagi. Sudah disentuh lagi. Jadi cukup jelas bahwa market ini terjadi kompres. Karena demand-demandnya hampir sudah retest semua. Ya sudah retest semua. Nah, berarti pound sterling maybe kita akan pantau zona di sini. Untuk minggu depan ya teman-teman ya. Untuk minggu depan kita pantau dulu aja. Ini sekedar saran ya. Plan dan ide untuk saran saja. Gambarannya di sini. Oke. Nah, kalau kita mau detailkan lagi ke time frame yang lebih kecil, sebaiknya if Anda mau sell, yang terjadi di bawah ini kan selalu higher, lower high. Sorry, higher low. Ya, higher low. Ya teman-teman, higher low. Selalu higher low. Sambil Anda bisa melihat areanya, nanti sambil Anda bisa melihat reaksinya. Tunggu lower low dulu. Tunggu lower low dulu. Tadinya saya sedikit tertarik teman-teman dengan area di sini. Ya. Cuman area keputusannya jadi banyak, ada satu. Ini juga ada, di atas juga ada. Jadi saya better ambil yang atas saja teman-teman. Atas saja. Main aman atau nanti kita lihat reaksi dari pasarnya. Ya. Jadi personally mungkin saya akan menunggu plan sell. Mungkin saya akan menunggu plan sell ini. Nah, dari pound sterling kita pindah ke Aussie. Sama juga kita punya Aussie di weekly. Yang terjadi juga sama, low, lower low. Dia juga sedang pullback. Ini low-nya, ini high resistance. Potensi kemana? Dia pullback. Apakah ke area sini? Ya. Ataukah ke area ini? Ini gambaran besarnya aja. Daily kita lihat. Nah, daily terlihat ya. Price mulai naik. Mulai naik. Apakah dia akan kejar bahu kiri ini? Kalau kita kecilkan ke daily lagi, ada daily lagi, bahu kiri lagi. Nah, ya. Oke. Kita lalu punya resisten. Ya.
support juga yang sudah di break. Nah, ini dan ini pun sudah bertukar. Tapi apakah dia akan tertolak ke bawah? Nah, ini di daily ya teman-teman ya. Kita punya level-level penting ya. Kita coba kecilkan ke H4. Nah, berarti saat Aussie ini naik ya, dia meninggalkan zona ini dengan tujuan ke area resisten ini. Di resisten ini kita punya komponennya. Ya, demand besar ini kita punya area pentingnya. Nah, jadi menurut saya untuk H4 ini ya bisa price masuk ke demand kalau dia move ke atas nanti atau dia move ke atas dulu untuk turun. Tapi yang harus teman-teman lihat adalah apa yang terjadi sekarang. Ya, yang terjadi sekarang ini uptrend. Ya, uptrend ini mungkin targetnya kalau di area hijau. Tapi berarti saat dia sentuh area hijau ada higher high. Higher high ya. Higher high, higher high, higher high dan higher high. Jadi tolong waspada jika Anda mau sell. Kan jika Anda mau sell berarti Anda mengcounter tren yang terjadi sekarang di H4. Ya. Kalau mau sell sama dengan pound sterling, Anda harus tunggu reaksinya dulu saja. Tunggu reaksinya dulu. Ya teman-teman. Oke, kita ke euro. Euro kita lihat dari weekly juga ya teman-teman ya. Sama, mayor pair hampir sama semua kejadiannya. Sudah break support dan di dalam masa pullback. Tapi apakah pullbacknya ini akan dilanjut terus? Akan dilanjut terus kita belum tahu. Ini supportnya. Daily kita cek. Ya teman-teman. Kalau daily yang kita cek, ya mau nggak mau kita punya zone besar di sini. Kalau kita punya zone juga di sini. Lalu ini juga zona. Kalau kita lebih jelaskan lagi, ya. Nah, ini kemarin yang terjadi ya, manipulasi ya, di mana ada muncul lower low, planning kita akan sell di sini, ternyata dia malah bikin higher high. Dia bikin higher high ya teman-teman. Ini waktu webinar kemarin. Nah, gambaran saya, karena ini ada higher high, di sini kita jadi punya demand baru teman-teman. Yang bisa untuk nanti kita entry. Ya, yang bisa untuk nanti kita entry. Ya. Di H1 boleh, di H4 juga oke. Tetapi targetnya dia naik kemana? Targetnya dia naik, kita lihat ke kiri ya. Mengisi besar zona ini. Untuk targetnya dulu aja, targetnya naik. Tapi untuk keputusan sell, nanti kita perlu cari DP di sini. Kita perlu cari decision point di area besar ini. Untuk targetnya dulu. Ya, support ini garis ini kita ambil dari. Nah,
Jadi mungkin euro kita sudah punya plan mulai akan buy aja deh. Tapi di tempat yang bagus juga. Nggak asal kita buy. Ya teman-teman. Lalu gold. Untuk gold. Nah, webinar Rabu kemarin ya teman. Kita punya gambaran, ini ada GM di atas. GM di atas ya. GM ya. Tapi ada 2 DP. Ada 2 decision point di sini dan di sini. Untuk sementara ini yang terjadi price merespon decision point yang bawah. Jadi sudah mulai turun. Dia sudah mulai turun. Jadi kalau untuk gold ya sekarang ini ya, pergerakannya belum signifikan. Ini gambarnya seperti itu. Lower low. Nah, potensialnya kita tunggu ini lower low dulu lagi. Nah, lower low dulu lagi ini ada dua area yang mungkin di respon nanti ya. Ini atau di sini. Ya teman-teman. Jadi kita tunggu lower low-nya dulu. Apa dia mau pullback? Atau begini? Ya. Nah ini harapan saya. Harapan saya. Ya teman-teman. Jadi untuk gold potensi saya akan cari downtrendnya lagi. Tunggu lower low dari low yang ini. Karena ini kemarin menciptakan low dari sebelah sini. Ya, lalu next levelnya mana kalau dia turun lagi? Ya teman-teman. Oke. Kalau turun lagi, ya, nah begini. Nantinya. Karena dari H4-nya ini juga terlihat high, kalau kita ambil high ini, dia turun. Satu swing ini, ya, di area ini sudah tertahan di golden ratio-nya Fibo. Kalau kita ambil satu swing besarnya ini di area 38%. Ya. Jadi ada kemungkinan untuk gold lanjut ke bawah lagi. Ada kemungkinan. Ya, ada potensi. Cuman kita tetap harus update ya. Karena price action kita harus update setiap sekian jam, sekian hari, setiap hari lah setidaknya Anda update. Karena Anda akan menemukan inggaf-inggaf baru. Ya, Anda akan menemukan inggaf-inggaf yang oke, teman-teman. Thanks for watching.